Dari mulai DPC, DPD, DPP. Itu PKS. PKS. Setiap ngambil keputusan dilaksanakan berjenjang. Berjenjang. Kalau Demokrat lain. Gimana, Pak? Dalam mengambil keputusan kami berdendang. Gue ngelihat ini kaos lu nih, tuh pas. Pas apaan? Sekarang ada partai yang ngubah warna dasar warna partainya PKS. Oh Pas. iya. Warnanya pas, kata-katanya pas. Pas. Dia juga pas banget baru ini bagi-bagi THR ke berbagai partai. Oh ya keliling dia Iya, ya? keliling kan biasanya bagi-bagi THR itu. Ketemu sama pengurus PDI. Pengurus PDI. Cuman PDI. Bu Mega kayaknya nggak mau ketemu tuh. Oh nggak mau? Nggak mau dia. Masih segobal. Masih kesel ya. Coba kalau ketemu Pak Prabowo. Coba. Wah, dia ketemu Pak Prabowo. Apa yang diobrolin? Coba. Minta- Gue jadi Pak Prabowo-nya. Iya. Assalamualaikum Pak Prabowo. Waalaikumsalam ya, Dek. Oke gitu. Dek. Ini Pak, kita nih teman-teman dari PKS dulu. Langsung. Oh iya. Wow, Enggak, orangnya enggak. Gue pindahin dulu. Orangnya agak-agak ini, nggak boleh lihat masih Pak Prabowo itu masih seorang prajurit, masih agak-agak keras gitu. Oh iya, tapi kan dia udah jadi menteri dong. Oh ya, sekarang slow. Lebih lembut. Ada apa? Datang nih. Tumben sekali ini. Apa rumahnya bocor? Ini, kita ini rombongan, ini pengurus baru Pak. Oh, pengurus baru, saya presiden PKS, ini wakil presiden, ini menteri pertahanan. Oh iya, dulu pernah dukung saya. Iya. Lupa saya. Saya dukung Bapak. Oh, saya lupa. Kami semua mendukung Iya. Bapak. Yang ngajarin sujud-sujud itu kan? Oh iya, Bapak kan Lupa kalau nggak saya. begitu Bapak nggak mau sujud syukur. Iya. Kita yang minta Bapak Maaf, sujud syukur. saya lupa nama tapi masih ingat rasanya. Terus dia datang kemana lagi tuh PKS? Ke Nasdem, Ke Nasdem. datang ke DPP Nasdem. Kecuali nggak ada. nggak ada juga. Diajakin Ada gimana? bro. Akhirnya Pak Surya Paloh itu ketemu PKS dengan Zoom. Oh. Mungkin Pak Surya Paloh biar nggak dibisikin. Kan kalau pakai Zoom kan susah bisikinnya gimana? Iya. Kedengeran orang yang lain Iya. ya. Pas bisikin, Pak maaf apa? Mic-nya masih di mute. Nggak jadi ngomong. Oh iya, dihidupin lagi. Pas bisikin, Pak apa? Videonya sekarang yang ke mute. Waduh. Pinter tuh Pak Surya Paloh tuh. Dia ngumpet di sebuah, Ngumpet. bukan ngumpet lah. Dia mungkin sedang isoman. Iya, dia di pulau. Wah, itu kok orang kaya kayak gitu kok. Liburannya di pulau Liburannya sendiri. di pulau sendiri, jangan kayak lu. Mana? Liburan katanya ke rumah nenek. Nenek lu rumahnya di belakang rumah lu. Beda satu pintu doang. Kalau Pak Surya Paloh ke pulau sendiri. Iya. Paling jauh Pulau Gadung. Oh iya, Iya. jualan nasi di sana tuh. Apa yang bisa lu baca dari safari Tapi politik? yang menarik PKS itu ketemu Pak Prabowo kan. Sama yang lain-lain dia nggak ngomong. Sama Pak Prabowo ngomong dia mau mengajukan undang-undang perlindungan ulama. Waduh. Dia mau ngajukan, ayo Pak Prabowo kita sama-sama berjuang untuk undang-undang perlindungan ulama. PKS tahu Pak Prabowo sekarang sebagai Menteri Pertahanan, iya. lalu diajukan usul untuk undang-undang perlindungan ulama. Kalau gue sih heran ya bro, lo bayangin. Biasanya di undang-undang tuh ya, yang dilindungi undang-undang perlindungan anak. Atau jaminan sosial, perlindungan Iya, jaminan sosial. Kayak gitu loh. Atau orang-orang yang lemah kan. Perlindungan orang-orang miskin. Iya, orang-orang miskin. Atau satwa langka. Nah, ini. Memangnya ulama masuk dalam kategori itu kan? Iya, makanya tidak. gue bingung. Kok kenapa harus ada kategorisasi undang-undang perlindungan ulama? Berarti dalam mindsetnya PKS, ulama, entah ulama di mana itu sedang tidak dilindungi. Oh, kriminalisasi. Mungkin maksudnya adalah kriminalisasi. Jadi kalau misalnya Bahar Smith itu gebukin orang, Dan lalu dia pekerjaannya ulama. ulama nggak boleh ditangkap. Nggak boleh. Orang boleh digebukin. Boleh. Itu mungkin Iya. permintaan PKS begitu, kita nggak tahu. Oh gitu. Kalau misalnya ada katakanlah ustadz yang nipu
pelanggan pakai investasi bodong, Kalau dia pekerjanya ulama, nggak mungkin boleh menurut ditangkap. PKS harus dilindungi. dilindungi. Orang yang udah ketipu suruh bayar lagi, Suruh membayar tambahan. karena lapor. Nah, bisa jadi Bayar begitu. tambahan. Apalagi kalau ada orang yang pekerjaannya di KTP ulama, lalu dia bilang, "Jancuk, matamu suwe." Nggak boleh diapa-apain. Harus dilindungi. Jadi ketika jancuk matanya cuek, yang dikatain harus minta maaf. Suwe, Mati. bukan cuek, suwe. Suwe. Jancuk matamu suwe, harus minta maaf. Maaf. Harus itu menurut versi PKS mungkin. Jadi harus. Dengan adanya usulan undang-undang. Itu sih bukan kriminalisasi ulama, itu ulama. Itu sih pembodohan. Iya, Pembodohan menurut gua. Pembodohan. Nah, kalau kayak gitu. Menurut gue itu gimmick aja. Nanti kalau Yahya Waloni, ya kalau nih dia nabrak anjing. anjingnya harus minta maaf. Dia ulama. Anjing di penjara gara-gara ditabrak. Kenapa ditabrak? Ulama. Itu mungkin menurut versi PKS. Oh. Iya kan gitu. Ada mungkin seorang ulama, dia jomblo, ya, nikah dengan yang jauh lebih muda. Iya. Kita semua harus luar biasa. Luar biasa. Itu keren, harus dikituin. Ada ulama jomblo yang disalahin yang udah nikah. Oh iya betul. Nggak boleh. Itu undang-undang perlindungan ulama. Kalian sudah menikah, saya belum. Iya, melindungi perasaannya. Betul. Kalau mungkin ada orang yang di KTP-nya pekerjaannya ulama, ya, lalu dia chatting jorok. Yang disalahin yang baca chatting. Iya. Dia harus tetap jorok. Kejorokan harus dibebaskan. Kejorokan harus dilindungi. Iya, jangan sampai dijorok. Apakah itu yang dimau oleh PKS? Kita tidak tahu. Kita nggak tahu, ini gue nggak tahu. PKS itu maunya apa? Kan kalau pemuka agama kan bukan cuma ulama. Mungkin kalau ini PKS kan Iya, biasanya PKS. undang-undang perlindungan jenggot. Itu boleh lah. Lo gini deh, gue sih ngebayangin ya di logika gue. Kan Ikhwanul Muslimin, PKS ini partai yang bukan berinduk sih, mengambil inspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Digotong Sekarang ke sini. di Mesir Ikhwanul Muslimin dibilang sebagai organisasi teroris. Oh, seperti HTI lah gitu ya. Seperti HTI di Indonesia. Di Saudi, Ikhwanul Muslimin dibilang sebagai organisasi teroris. Sama. Jadi di Mesir ditolak, di Saudi ditolak, di banyak tempat Ikhwanul Muslimin dikategorikan teroris. Cuma di Indonesia jadi partai. Nah, dia takut kita niru Saudi yang meniru Mesir karena memang ada contohnya. Diteroriskan. Jadi dia perlu undang-undang itu. Satu itu, yang kedua untuk melindungi. Jadi dia menganggap dirinya ulama. Oh, di situ. Gitu. Lalu apa urgensinya sehingga dia harus keliling di saat-saat Ramadan puasa ini, keliling ke partai-partai lain itu? Apa itu seperti anak kecil yang nggak punya teman terus dia nyari teman baru? Atau bagaimana? Kan dia harusnya berteman sama Demokrat aja ya. Itu cocok. Sepermainan, seusia. Nah, coba misalnya kan belum datang ke Demokrat. Tapi udah habis waktunya. Oh, udah habis. Ya udahlah, kita nunggu buka dulu ya. Iya. Coba kalau misalnya PKS datang ke Cikeas misalnya, kayak gimana? Ketemu Pak SBY. Ayo gua SBY-nya. Lu SBY. Gua PKS nih. Iya, lu pengurus lah. Gua sial terus ya. Ini masih dalam rangkaian safari politiknya PKS. Iya. Datang ke berbagai partai, sekarang saatnya dia datang, misalnya nih, datang Partai Demokrat. Assalamualaikum, akhi. Kok akhi? Ya kan kalau PKS manggilnya gitu. Akhi antum, SBY. akhi, Oh, antum gitu kan. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Terima kasih atas panggilan akhinya. I'm very happy. Saya sangat berbahagia. Begini Pak, kami dari Partai Keadilan. Gue lupa namanya. Kalau keadilannya gue ingat, sejahteranya gue nggak ingat. Memang kita ini sering lupa dengan yang namanya kesejahteraan. Tapi saya ingat anak-anak saya sejahtera semua. Kita Pak sering lupa keadilannya, sejahteranya marah gitu. Untuk teman-teman di PKS, saya yakin teman-teman pasti sering belajar adil.
Karena Iya. banyak yang lebih daripada satu kan. Itu Pak, itu karena kami punya kebiasaan. Maaf, saya tertawa. Sopan, sopan. Kami punya kebiasaan Pak. Tidak boleh ada resleting yang nganggur. Jadi kami bisa 1, 2, atau 3. Memang dalam undangan yang disampaikan untuk kita bertemu, Iya. salah satu bahasanya adalah mengenai resleting. Alangkah tidak bergunanya pembicaraan ini. Gini Pak, sebetulnya resleting itu adalah tema ikutan. Oh, Kita tema sedang utama. merencanakan untuk membuat undang-undang perlindungan ulama. Oh, jadi ulama harus dilindungi Harus dilindungi. karena sudah ada U baru. Ayo, benar. Maaf, saya bercanda. Baik, Agus, sini Gus. Oh sebentar, lagi main becek-becek. Saya saja kalau gitu. Jadi maksud dari Antam, apa tadi? Antum, Antum. Saya kan Demokrat. Oh, Meskipun saya PKS. sangat mendukung Eh, PKS dulu, tapi saya kan lupa istilah-istilahnya. Iya, Tadi iya, apa iya. tadi? Antum. Antum, Antum itu apa? ukhti. Ukhti itu apa? Ukhti itu yang 1, 2, Coba 3 ulangi, itu loh Pak. ulangi. Cara ngomongnya Ukhti. gimana? Kita bahasa Batak Oh iya. ukhti. Oh iya. Ya. Jadi Ukhti itu yang 1, 2, 3, 4. Nah, itu ukhti Pak. istri, Pak. Itu Iya, istri. iya. Kalau sudah jadi istri, kalau belum, Ngeledek ya. Saya nggak ada situ ngomong 1, 2, 3. Jadi kedatangan bapak-bapak pengurus teras oh iya, ke kediaman saya ini adalah untuk speaking ya Ngobrol, bersilaturahmi kita, dan bersilaturahmi dalam rangka 2045 2024. 2024. Betul. Kami kalau Bapak setuju, kami akan mencalonkan Pak AHY, Pak. Saya tentu tidak dalam posisi menyetujui, Iya. tapi saya oke. Tapi kan Bapak belum tanya calon sebagai apa. Oh iya, waduh, jebakan lagi. Memang PKS pandai kalau menjebak ya. Oh iya, saya tanya, AHY akan dicalonkan sebagai apa? Sampai sekarang kami akan merapatkan bikin kayak semacam seminar, webinar untuk berpikir dicalonkan sebagai Lama ya. Ini sudah dari 3 tahun lalu anak saya ini untuk maju sebagai kandidat. Terus di PKS Pak, semua pengambilan keputusan itu berjenjang. Oh, berjenjang. Dari mulai DPC, DPD, DPP, Itu PKS. PKS. Setiap ngambil keputusan dilaksanakan berjenjang. Berjenjang. Kalau Demokrat lain. Gimana, Pak? Dalam mengambil keputusan kami berdendang. Indonesia, itu yang kami lakukan. Ya, jadi berdendang, menyanyi. Karena nyanyi itu adalah solusi. Nggak boleh Pak. Oh, nyanyi nggak boleh? Nyanyi itu musik Pak, musik itu belum tentu boleh. Oh, itu bisa jadi diharamkan. Bisa jadi diharamkan. Ini kedatangan PKS itu apakah ada kedatangan PKS ke tempat saya apakah ada hubungannya dengan manuver-manuver saudara Fahri Hamzah yang membuat partai Gelombang Rakyat disingkat Gelora yang ternyata logonya adalah pohon gelombang cinta. Apakah itu? Kami kesini, memang ada sebagian mantan kader kami yang sudah mendirikan partai baru. Satu pertanyaan lagi. Apa itu, Pak? Sebelum Kok jadi saya gitu, agree to not disagree. Nggak ngerti saya. Kenapa lambang PKS tadinya kuning jadi oranye? Apakah ini artinya PKS masuk ke usia senja? Oh tidak. Alias uzur-uzur semua? Kuning itu Iya. sering kali diledekin, Pak. Tuh ada kuning-kuning. Iya, kami saya juga sakit hati. saya juga ngeledek. Tuh ada kuning-kuning, kami sakit hati. Oh,
sekarang malah tuh ada oren-oren, begitu maksudnya. Bagus kan? Ada oren-oren jeruk. Jeruk makan jeruk. Ini masalah falsafah warna. Itu Pak. Jadi itu yang kami cari. Kami nggak mau lagi ngeledekin. Kuning. Kami nggak mau lagi. Dipersepsikan seperti itu. Ternyata dangkal ya. Saya kira ada filosofinya. Itu cuma masalah itu. Masalah itu, Nanti Pak. kalau ada yang ngatain oren-oren akan berubah warna apa lagi? Jangan biru. Biru adalah kami. Dikatakan oren paling orang ingatnya apa? Jeruk. Oh iya. Iya kan? Buah-buahan. Bilang jeruk boleh, asal jangan bilang apel Malang ya. Oh. Saya masih terngiang. Atau senja. Ibas mau ikutan, jangan. Enggak, masih kecil. Nanti salah ngomong. Nanti malah gini, wah Iya. rakyatku. Jadi kehadiran PKS ini untuk apa lagi? Saya akan dukung. Saya Kita akan memperkenalkan orange, Pak. Orange itu selain warna jeruk, juga warna rompi KPK. Tapi itu juga warna rompi. Waduh, Anda kembali menyinggung-nyinggung yang Ibas lari tuh. Ibas lari. Kenapa? Dia sama orange takut. Kemarin Ibas itu juga nangis lihat tayangan TV karena ada orang pakai berbaju antara kuning dan oranye marah-marah di sebuah masjid. Dikirain KPK. Dia udah kabur. Padahal itu marbot. Jadi dia trauma Pak dengan orange. Jangan. Tapi kami sudah putuskan Pak. Itu dia. Makanya saya pakai baju warna oranye. Ya. Ini melatih Ibas supaya terbiasa. Makanya dari tadi saya lihat Mbak, dia liatin Bapak anjing. Iya. Ini adalah kalimat yang kami biasakan di rumah supaya Ibas menjadi figur yang keras. Apalagi mendengar KPK ya, sedang ada reformasi besar-besaran, ada figur yang tadinya sangat kami andalkan dan ada peluang akan dipecat. Kami juga begitu Pak. Kenapa logonya orange? Iya. Membiasakan diri. Membiasakan. Ya. Kalau kayak nanti kan pernah ada presiden kami yang ditangkap KPK. Soal sapi ya. Soal sapi. Jadi kalau saya nanti ucapkan ada lagi, biar rasa. kalau ada lagi Pak, kami sudah terbiasa. Nggak perlu khawatir karena memang sudah satu jiwa. Iya. Saya sangat mendukung semua gerakan-gerakan teman-teman di PKS ini ya. Iya. Termasuk merubah warna logo jadi oranye ya, yang itu artinya tidak melupakan sejarah. Ya. Apa itu Pak? Yaitu tadi presidennya. Satu itu, yang kedua kedatangan Anda kemarin ini juga sangat menggembirakan anak-anak saya. Oh iya, terima kasih Pak. Karena anak-anak saya ini juga rencananya khususnya si Agus ini sudah akan mulai memelihara brewok. Nanti saya titipkan kepada PKS. Jangan khawatir. Pengejawantahan dari brewok-brewok. Jangan khawatir Pak, kita punya banyak produk penumbuh jenggot yang Kenapa jadi promosi itu? Saudara, kawan-kawan di PKS, apakah Anda tidak khawatir? Kenapa? Anda tidak worry? Kenapa, Pak? Anda tidak scare terhadap kehadiran sebuah partai baru? Apa itu? Yang bernama Partai Umat. Itu mirip-mirip loh dari jauh. Itu partainya, itu Pak Amin Rais ya Pak? Pak Amin Rais itu. Ya kita Pak. Kan lebih baik dia buat partai daripada ngerecokin partai kan. Kita nih anak muda. Pak Amin Rais sudah senja. Iya. Jadi kita biarkan saja. Semoga beliau bahagia. Dengan partai barunya. Dengan partai. Biasanya kalau sama yang baru-baru kan bahagia. Selain Pak Amin Rais, Pak Somad juga sama yang baru bahagia. Kita ucapkan juga selamat Buat menikmati hari baru buat Pak. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Itu ada suara maghrib. Ayo kita pulang dulu. Terima kasih. Bukan di rumah masing-masing. Balik dulu kok. Ya.